Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Yang kali ini kita akan membahas bab ke-7 tentang menganalisis pasar konsumen. Pada dasarnya materi ini berisi tentang perilaku konsumen di dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian. Di dalam pembahasan kali ini, saya telah membagi 3 subbahasan. Yang pertama akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di dalam mengambil keputusan pembelian. Yang kedua adalah menjelaskan tentang apa yang menjadi motif penggerak konsumen melakukan tindakan pembelian. Dan yang ketiga adalah bagaimana tahap-tahap konsumen melakukan pembelian. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di dalam mengambil keputusan pembelian, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa siapa itu konsumen dan kapan seseorang menjadi konsumen. Konsumen itu adalah pemakai akhir atau end user dari sebuah produk, baik itu produk berbentuk barang maupun produk yang berbentuk jasa, baik itu produk yang berwujud maupun produk yang tidak berwujud. Dengan maksud untuk memakai sendiri produk tersebut, bukan untuk keperluan proses lebih lanjut atau untuk dijual. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pembelian tidak selamanya disebut sebagai konsumen. Karena yang disebut sebagai konsumen adalah yang menjadi pemakai akhir produk tersebut. Sementara ada orang yang melakukan pembelian tetapi ditujukan untuk dijual kembali atau diolah kembali menjadi barang yang lain. Sehingga orang tersebut tidak disebut sebagai konsumen, tetapi pelanggan atau customer. Jadi berbeda customer dengan consumer. Kalau consumer itu adalah konsumen dan customer itu adalah pelanggan. Kemudian kapan seseorang itu disebut sebagai konsumen? Sebenarnya ketika manusia itu masih berada di dalam kandungan ibunya, maka pada saat itu manusia sudah mengkonsumsi barang-barang atau materi-materi yang dimakan oleh ibunya. Jadi pada dasarnya manusia sejak dalam kandungan sudah bisa disebut sebagai konsumen. Tetapi saat itu statusnya hanyalah sebagai konsumen yang pasif, yang hanya menikmati atau menggunakan produk. Bukan konsumen aktif. Yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini adalah konsumen dalam arti aktif yang melakukan keputusan pembelian sebelum mengkonsumsi sebuah produk. Jadi yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan manusia atau mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa ada 2 hal yang menggerakkan manusia di dalam melakukan aktivitas ekonominya atau yang menjadi motif ekonomi, yaitu wants and needs, keinginan dan kebutuhan. Tetapi hal tersebut
masih sebatas digerakkan oleh nafsu. Sementara manusia itu adalah makhluk yang sempurna, yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Manusia di samping digerakkan oleh nafsunya, juga digerakkan oleh keyakinannya dan akalnya. Oleh karena itu, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Di antaranya yang pertama adalah faktor agama. Manusia di dalam melakukan tindakan pembelian sangat dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap perintah agamanya. Bukan sekedar memenuhi keinginannya, bukan sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi juga melakukan pembelian karena keyakinan sebagai sebuah perintah agamanya. Contoh, di dalam keyakinan agama, seorang muslimah yang membeli kain yang banyak sebagai wujud keyakinannya bahwa menutup aurat itu adalah perintah agama. Berbeda dengan yang tidak meyakini hal tersebut. Tentu akan melakukan pembelian hanya berdasarkan keinginan dan kebutuhannya. Contoh yang lain adalah ketika seseorang melakukan pengeluaran dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, atau dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang lain. Itu didorong oleh keyakinannya bahwa apa yang dilakukan itu adalah perintah agama yang kemudian akan mendapatkan bukan keuntungan secara langsung, tetapi pahala di hari kemudian. Begitu pula di agama-agama yang lain, tentu memiliki perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh keyakinannya terhadap agama yang dianut. Itulah yang menyebabkan sehingga agama dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian. Faktor berikutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya ini lahir dari kebiasaan-kebiasaan. Lahir dari hasil pemikiran manusia yang kemudian mempengaruhi perilakunya di dalam mengambil keputusan pembelian. Di dalam faktor budaya ini ada beberapa sub-sub faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai kebangsaan atau suku bangsa daripada konsumen tersebut. Berbagai suku bangsa memiliki perilaku yang berbeda-beda di dalam melakukan pembelian. Ada suku bangsa yang suka melakukan pembelian-pembelian barang tertentu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam suku bangsa tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena faktor geografis. Faktor geografis ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen yang hidup di daerah ketinggian atau pegunungan tentu memiliki kebiasaan dengan konsumen yang hidup di daerah pesisir. Kebiasaan-kebiasaan itu tercermin dari perilakunya ketika melakukan pembelian. Orang yang hidup di daerah dingin dengan yang hidup di daerah yang panas tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di dalam melakukan pembelian. Kalau hidup di daerah dingin tentu suka berbelanja yang hangat-hangat.
Kemudian kalau hidup di daerah yang panas, tentu suka minum yang dingin-dingin. Ya, sehingga terjadi pemenuhan terhadap kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian berikutnya, di dalam sub budaya ini adalah faktor strata. Strata di dalam budaya itu contohnya adalah karena adanya kelas-kelas yang berbeda-beda di dalam masyarakat kita. Ada masyarakat kita yang merupakan kelompok masyarakat yang punya kedudukan sosial tertentu. Dan ada juga masyarakat kita yang berada dalam kelompok sosial tertentu yang memiliki kebiasaan yang berbeda di dalam melakukan keputusan pembelian konsumen. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini adalah disebabkan oleh kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang paling mempengaruhi di dalam faktor sosial ini adalah ada yang namanya kelompok acuan atau kelompok referensi. Kelompok acuan itu terdiri daripada kelompok acuan primer yang merupakan kelompok acuan utama seseorang. Jadi seseorang yang melakukan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh siapa orang yang terdekat dari orang tersebut. Itu mempengaruhi keputusannya di dalam melakukan pembelian. Kemudian yang kedua adalah kelompok referensi sekunder. Misalnya kita dipengaruhi oleh teman-teman kita, dipengaruhi oleh teman kuliah kita, dipengaruhi oleh sahabat-sahabat kita, dipengaruhi oleh teman-teman kerja kita. Jadi apa yang kita lakukan sesungguhnya bukan hanya karena keputusan kita sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, itu namanya keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh faktor sosial. Selanjutnya yang keempat adalah faktor personality atau faktor kepribadian. Di dalam faktor kepribadian ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Di antaranya adalah terkait dengan selera. Masing-masing orang memiliki selera yang berbeda-beda. Ada orang yang suka yang manis-manis, ada suka yang membeli yang kecut-kecut, ada suka yang membeli yang pedas-pedas. Ada yang suka produk-produk yang kelihatan bagus, meskipun mahal. Ada orang yang suka mencari produk-produk, meskipun produknya tidak bagus, yang penting terjangkau. Nah, ini semua terkait dengan faktor personality. Termasuk di dalamnya juga adalah faktor pendapatan, tingkat pendapatan yang bersangkutan. Jadi tingkat pendapatan itu mempengaruhi perilaku kita di dalam melakukan keputusan pembelian. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Saya ulangi kembali. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor agama, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat adalah faktor kepribadian daripada konsumen. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang menggerakkan konsumen di dalam melakukan pembelian. Yang pertama adalah motivasi. Apa yang menjadi motivasi? Ya, apa yang menjadi faktor pendorong? Ya, sehingga seorang konsumen melakukan keputusan pembelian. Ada banyak teori-teori motivasi yang sering kita dengar. Di antaranya ada teori motivasi
dari Sigmund Freud, ada teori motivasi dari Abraham Maslow. Untuk teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow sudah membagi bahwa motivasi itu dalam bentuk piramida motivasi. Ini akan sangat dipahami nanti oleh adik-adik sekalian yang memilih konsentrasi sumber daya manusia, SDM. Ya, karena nanti skripsi kita kebanyakan membahas tentang motivasi-motivasi. Bahwa manusia itu digerakkan oleh sebuah piramida. Ini menurut Abraham Maslow. Di mana di dalam piramida itu ada 5 tingkatan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang itulah yang menjadi motif manusia melakukan tindakan-tindakan pembelian. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang terkait dengan fisik. Yang selama ini dipahami sebagai kebutuhan pokok. Seperti sandang, pangan, dan papan. Itulah yang dianggap sebagai kebutuhan pokok manusia. Meskipun kebutuhan ini juga mengalami hal yang dinamis karena berubah-berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sesuai dengan peradaban manusia. Tadinya telekomunikasi bukan merupakan faktor kebutuhan dasar pokok, tapi sekarang telekomunikasi juga sudah merupakan kebutuhan pokok manusia. Dan juga pendidikan, kesehatan sekarang ini semua sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Setelah kebutuhan fisiologi ini terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Jadi setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, maka manusia itu cenderung membutuhkan rasa aman. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan manusia untuk bermasyarakat, untuk berkeluarga. Ya, ini termasuk kebutuhan yang ketiga. Jadi setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan rasa aman terpenuhi, maka selanjutnya manusia memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang keempat adalah kebutuhan mendapatkan pengakuan. Jadi kalau kebutuhan sosial sudah terpenuhi, maka manusia cenderung memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan pengakuan. Untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan di tengah masyarakat. Ya, untuk menjadi pejabat, untuk menjadi tokoh, atau untuk mendapat kedudukan-kedudukan di dalam masyarakat. Butuh pengakuan. Kemudian kebutuhan yang terakhir manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi manusia itu kalau semua kebutuhan-kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, maka dia akan menunjukkan siapa dirinya. Ya, itulah yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Itu adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Tetapi di dalam Islam, ya, ada juga ilmuwan yang membuat daftar kebutuhan manusia, ya, yang merupakan motivasi manusia yang dikembangkan oleh Imam As-Shatibi, yang biasa kita kenal dengan istilah maqasid syariah. Jadi manusia di dalam memenuhi kebutuhannya itu dibagi dalam beberapa tingkatan-tingkatan prioritas. Ya. Yang pertama menurut As-Shatibi di dalam maqasid syariah, tujuan manusia yang pertama adalah menjaga agama. Jadi yang pertama kebutuhan manusia adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau memenuhi kebutuhan jiwa. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan akal. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan harta atau materi-materi. Dan yang kelima adalah
untuk mendapatkan keturunan. Itu adalah yang menggerakkan manusia di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, setelah motivasi adalah persepsi. Persepsi itu terkait dengan cara pandang atau sudut pandang manusia terhadap sebuah keadaan. Jadi persepsi ini membentuk atau merupakan cara pandang. Sehingga cara pandang ini kemudian mempengaruhi manusia di dalam mengambil keputusan-keputusan pembelian. Termasuk di dalamnya keputusan melakukan pembelian sebagai konsumen. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran itu didapatkan dari pengalamannya. Jadi apa yang pernah dilakukannya itu kemudian menjadi pembelajaran baginya dan kemudian akan mempengaruhi keputusannya di dalam mengambil atau memilih produk yang akan dibeli. Misalnya, seorang konsumen yang pernah membeli sebuah produk dan produk itu dirasakan sangat bagus, maka dia akan kembali melakukan pembelian produk tersebut. Keputusannya diambil karena ada pengalamannya terhadap produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah karena memori, ingatan. Ingatan itu sangat dipengaruhi oleh faktor kesan, image. Ya, jadi makanya perusahaan-perusahaan itu berusaha menciptakan image atau brand terhadap produknya karena salah satu faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menggerakkan seseorang melakukan tindakan pengambilan keputusan misalnya itu adalah faktor memori atau ingatan yang ditimbulkan oleh kesan. Ya. Jadi itulah 4 hal yang menjadi penggerak atau motivasi manusia di dalam mengambil keputusan pembelian. Saya ulangi lagi, ada 4. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah memori. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir saya akan jelaskan mengenai tahapan-tahapan di dalam melakukan keputusan pembelian. Yang pertama dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian adalah mengidentifikasi apa kebutuhan dan keinginannya. Sebelum kita membeli sesuatu, maka kita mengenali dulu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi manusia tidak melakukan sesuatu secara spontan, tidak melakukan pembelian secara spontan, tetapi selalu diawali dengan identifikasi atau mengenali apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah mencari informasi. Jadi setelah kita kemudian mengenali apa yang kita butuhkan, apa produk yang kita inginkan, maka selanjutnya kita mencari informasi tentang produk tersebut. Di mana ada dijual, berapa harganya, bagaimana varian-variannya, ya, dan bagaimana prosesnya supaya barang tersebut bisa saya lakukan pembelian. Jadi itu termasuk informasi. Makanya sekarang ini masyarakat sudah bisa mencari informasi sebelum membeli barang itu melalui gadget yang ada di tangannya. Ya, kita melakukan googling, kita mencari misalnya ketika kita mau makan bubur ayam misalnya, kita tinggal googling di mana ada bubur ayam di Makassar yang ada di sekitar kita, maka kita akan melakukan pencarian informasi terhadap produk yang kita inginkan atau yang kita butuhkan.
Langkah yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif. Jadi pertama tadi kita identifikasi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kemudian kita mencari informasi tentang produk tersebut. Kemudian setelah banyak informasi-informasi yang hadir di hadapan kita, maka selanjutnya kita mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut. Kita akan memilih yang mana paling kita suka, yang mana paling murah, yang mana paling mudah kita dapatkan, yang mana paling banyak memberikan manfaat buat kita. Itu semua menjadi hal-hal yang kita evaluasi untuk selanjutnya kita mengambil keputusan. Tahapan yang keempat adalah setelah mengevaluasi alternatif-alternatif pilihan tersebut adalah kita mengambil keputusan pembelian. Ya, jadi pembelian itu nanti di tahap yang keempat. Pertama adalah identifikasi kebutuhan, kedua cari informasi, ketiga evaluasi alternatif, dan yang keempat adalah baru kita mengambil keputusan. Kita melakukan pembelian karena sudah didahului oleh tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan keputusan pembelian, maka kita akan melakukan tahapan yang kelima, yaitu pasca pembelian. Jadi setelah kita melakukan pembelian, bukan berarti keputusan itu sudah selesai, tetapi masih ada tindakan-tindakan kita atau tahapan-tahapan setelah itu yang disebut dengan pasca pembelian. Kita mengevaluasi kembali apakah yang kita beli tersebut itu sudah memenuhi apa yang kita inginkan. Kalau itu sudah terpenuhi, maka itu akan menjadi pembelajaran, akan mempengaruhi menjadi memori bagi kita, sehingga akan menjadi sumber bagi kita untuk mengambil keputusan pembelian selanjutnya. Nah, makanya produk itu harus bagus supaya seorang konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut kemudian akan mengevaluasi produk tersebut dan selanjutnya bisa mempengaruhi keputusannya untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk tersebut. Saya kira secara singkat inilah hal yang saya bisa sampaikan terkait dengan perilaku konsumen khususnya di dalam mengambil keputusan pembelian. Saya sadari bahwa apa yang saya sampaikan ini masih jauh daripada semua hal yang terkait dengan perilaku konsumen, tetapi menjadi tugas bagi adik-adik sekalian untuk mencari ya referensi-referensi lain yang terkait dengan materi yang kita bahas kali ini. Demikian pembahasan saya tentang bagaimana menganalisis pasar konsumen. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas materi-materi yang terkait dengan manajemen pemasaran. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.